akan berkunjung di salah satu rumah, Mas. Ya, jadi ini adalah tampilan rumah depan rumah adat di depan. Jadi yang sudah disepakati oleh warga di sini. Nah, ini namanya angkul-angkul, ya memang dijaga dan dilestarikan. Dan sekarang sudah disubsidi oleh oleh desa adat. Jadi setiap perbaikan disubsidi dan ada 2 lagi di dalamnya. Mungkin kita bisa lihat secara langsung ya, 2 bangunan yang kita lestarikan. Oh, jadi di tempat ini ada 3. Yang pertama tadi ini namanya angkul-angkul, terus ada kita punya dapur tradisionalnya, terus ada balai sakonemnya di dalamnya. Ini yang kita pertahankan. Betul. Ya. So, yuk Pak Wayan, mari. Ya, silakan. Menarik. Ya. Jadi semuanya sama ya Pak? Ya, jadi di setiap pekarangan ini memang ada tata ruang yang memang harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sini. Yang dimana ya yang pertama itu ada angkul-angkul, pintu masuknya kita beri nama angkul-angkul. Nah, setelah angkul-angkul itu ada namanya merajan. Merajan ini tempat ibadah untuk keluarga, untuk keluarga yang tinggal di sini. Ini. Posisinya selalu di sini ya Pak? Sini ya, kita kan kalau di Bali itu kan matahari yang kita gunakan sebagai pedoman. Porosnya pedoman. Ya. Posisinya di timur. Betul. Di timur dari rumah. Rumah ya. Sekarang ini adalah yang kedua yang kita sebut dengan Balai Sakonem. Nah, kalau di sini di Penglipuran, Balai Sakonem ini biasanya difungsikan untuk kegiatan manusia jadinya. Ya, salah satu contoh misalnya ada pengabenan, ada upacara pengabenan ya dilakukan di sini. Ya, kalau pernikahan juga kita lakukan di sini. Nah, ini yang kedua kita lestarikan atau kita jaga dengan baik. Nah, ini adalah Balai Sakonemnya. Ya. Ini yang salah satu yang kita lestari yang kedua nih Pak ya? Iya, yang kedua. Oke, kemudian yang kedua. Ya, ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga, ya yaitu dapur. Ya, ini adalah dapur tradisional ya, yang memang di setiap pekarangan memang harus ada. Jadi ada 3 bangunan harus ada di masing-masing pekarangan. Nah, ini dapur yang masih difungsikan oleh warga di sini. Jadi digunakan untuk masak setiap hari, terus digunakan untuk di Bali itu ada istilah namanya metanding atau buat sesajen di sini dilakukan. Dan kadang-kadang kalau misalnya di pekarangan ini masih mempunyai orang tua yang sudah berumur, biasanya mereka tidurnya di sini. Karena udaranya di dalam itu kan hangat sekali. Ya, dia bisa nyalain api, jadi tidurnya. Gitu ya. Konsepnya itu udah dari luhur dari dulu ya. Demikian ya. Dan satu hal lagi ketika dulu membangun rumah di pekarangan itu, yang pertama memang yang dibangun itu adalah dapur. Karena dapur itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan. Pantesan dia selalu sedikit agak di tengah gitu. Ya betul ya. Ya, itu konsepnya dapur kenapa harus dibangun pertama. Nah, ini kan menarik Pak. Jadi ada tiga bangunan. Ya. Dan itu yang disubsidi. Betul. Jadi memang misalnya inilah untuk melestarikan tadi Pak ya. Betul. Jadi keterlibatan dari masyarakat. Desa adat. Ya, desa adat dan masyarakat. Jadi ada kolaborasi antara desa adat dengan masyarakat di dalam menjaga dan melestarikan ini. Gitu. Berarti ini sudah berapa tahun ya Pak? Ini kan hampir lah. Ini kan sudah sering dilakukan renovasi yang yang posisinya ini yang tidak pernah dirubah-rubah. Jadi memang harus seperti ini. Tapi aslinya memang gedek ini ya Pak ya? Ya, ini. Nah, karena kita leluhurnya kita itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Nah, karena di desanya kami ini, dengan luasan desa kami 112 hektar ini, nah itu ada 45 hektar hutan bambu. Nah, jadi hutan bambu ini, bambu-bambunya itu digunakan untuk mendukung kegiatan sosial budaya yang kita punya di sini, di Penglipuran. Nah, itu. Jadi bangunan-bangunan itu relatif pakai materialnya bukan kayu, bukan, tapi bambu. Karena memang sumber daya alam yang ada di sini bambu. Betul, ini menjadi satu keunikan dari desa Penglipuran. Iya, itu yang. Nah, kemudian makanya harus bambu semuanya. Iya, termasuk atapnya juga ya. Iya, semuanya harus bambu. Ya. Baik. Nah, Pak Wayan kemudian kan ini menjadi tempat wisata. Betul. Kan ada turis, ada orang luar lah masuk. Ya. Nah, itu kebijakannya seperti apa sih? Nah, ini kan pekarangan ini. Pekarangan ini kan sudah disepakati merupakan bagian dari atraksi wisata yang artinya yang bisa dilihat oleh wisatawan ketika mereka berkunjung ke desanya kami. Jadi wisatawan dengan leluasa boleh masuk. Tetapi ada beberapa tempat yang memang private yang tidak boleh dilihat oleh wisatawan, yaitu ya sudah bertentu kamar tidur itu tidak boleh
dan tidak boleh memasuki ke tempat ibadahnya pekarangan dia tidak boleh sembarangan lah ya, harus izin dulu terlebih dahulu. Jadi relatifly kalau kita masuk ini terbuka, wisatawan boleh masuk melihat 3 bangunan ini ya, yang menjadi keunikan. Ya. Ya, itu betul. Nah, ini kalau pengembangan perekonomian, kalau saya lihat tadi kan ada yang jualan, Betul. Pak Wayan, ada yang itu. Bagaimana Pak Wayan ceritanya? Ya, dampak positif dari ekonomi ini, Mas, yaitu adalah UMKM kami di Penglipuran ini sangat bergeliat sekali, hidup sekali. Yaitu bisa dilihat di rumah-rumah penduduk, mereka ada jualan, mungkin nanti bisa kita lihat di pekarangan yang lain. Ya, mari. Oh, menarik ya, Pak ya. Ya. Jadi tumbuh ya Pak Ya, ya, betul. UMKM jadi masyarakat jadi Ya. masyarakat bisa memberdayakan ekonominya melalui berjualan tadi ya Pak ya. Ya, mungkin bisa kita lihat di pekarangan. Jadi kita tidak perlu keluar. Di sini ada connecting pintu penghubung antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Jadi di sini yang unik contoh juga. tempat yang jualannya ya. Mari. Okay. Ya. Oh, wah, jadi ini ada apa? Cenderamata. Cenderamata. Dan selain cenderamata, jadi di rumah-rumah penduduk itu sekarang juga ada tren baru, yaitu buka usaha baru, yaitu penyewaan pakaian adat Bali. Jadi banyak wisatawan, terutama anak-anak muda yang ingin menjadi orang Bali sehari, pasti mereka akan berkunjungnya ke Penglipuran sambil menyewa ini. Nah, ini menarik ya. Jadi bisa sewa, bisa dipakai untuk foto-foto gitu-gitu ya. Ya, karena lingkungannya kami sangat mensupport sekali. Jadi dengan budaya yang kami punya, ketika mereka berpakaian adat Bali, pas sekali memang di Penglipuran. Jadi kalau saya lihat UMKM selain ini ada kuliner juga ya, itu ada cem-cem. Ya, kita punya lolo cencem. Ya, ada lolo cencem yang memang ini masyarakat yang buat. Iya, masyarakat Penglipuran yang buat. Produk unggulannya Penglipuran ya. Dan di samping ada yang lain-lain juga. Iya. Oh, jadi kalau nanti bisa masuk ke dalam, selain tadi lihat bangunan, disediakan juga bagi mereka yang ingin belanja. Ya. Souvenir, ada kuliner. Ya. Ini menghidupkan secara ekonomi. Ekonomi untuk warga sini. Di sini. Iya. Lah, ini saya lihat ada homestay nih Pak Wayan ini. Betul. Gimana ceritanya, Pak? Ya. Nah, kan gini, kan banyak memang permintaan dari wisatawan. Jadi mereka ingin juga mendapatkan sensasi menginap semalam di Penglipuran. Nah, masyarakat sini, warga sini tidak membuang sia-sia peluang-peluang ini. Jadi diambillah peluang ini dengan membuka atau membuat homestay di pekarangan rumahnya dengan catatan tidak merubah tata ruang yang sudah disepakati yang disepakati oleh desa adat. Jadi banyak warga sekarang yang sudah mulai memanfaatkan kamarnya atau membangun yang baru di belakang untuk ini homestay-nya. Karena ini permintaan dari wisatawan juga jadi banyak permintaan dari wisatawan. Ya, ini contohnya homestay. Ya. Nah, ini salah satu contoh homestay yang ada di pekarangan rumah. Oh, bagus ya. Ya. Memang dikemas secara seunik-uniknya sehingga wisatawan itu memang tertarik untuk tinggal. Jadi konsepnya pun tidak jauh dari konsep yang memang sudah disepakati di sini. Jadi tidak boleh bertingkat, harus memang seperti ini. Oke, jadi ini boleh siapapun ya Pak ya? Boleh kalau mau menginap di sini, boleh reservasi atau segala macam. Ya. Ada menyediakan juga di beberapa rumah warga. Iya. Oh, baik. Wah, menarik. Nah, tadi kan terkait juga saya dengar-dengar sudah ada pengembangan dari pihak pengelola desa adat desa wisata Penglipuran ini. Betul. Terlebih-lebih tadi memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Betul. Tadi Pak Wayan bilang kita ini di sini kaya bambu. Ya, betul. Nah, kalau terkait itu apa sih Pak? Kalau sedikit boleh ceritakan. Nah, jadi gini, pengembangan ini kan memang bagian dari inovasi yang kita lakukan. Karena tuntutan dari carrying capacity dari desanya kami. Nah, karena Penglipuran ini semakin hari semakin dikenal oleh banyak wisatawan yang datang ke sini, sedangkan carrying kapasitasnya kita tidak begitu banyak. Nah, akhirnya melalui desa adat itu meminta kepada kami, ke pengelola untuk melakukan inovasi atau melakukan pengembangan atraksi baru. Ya, salah satunya adalah hutan bambu yang luasnya 45 hektar. Oh, ini jadi desa adat punya hutan bambu. Iya. Sekarang itu diinovasikan. Iya.
untuk menjadi objek wisata juga. Betul, sebagai atraksi tambahan ya ada di Atraksi sini. tambahan. Iya betul. Jadi Kayaknya kita boleh ngulik ke sana ya Pak, boleh, nanti nggak jauh dari sini, cuma 5 menit. Oh, Ya, siap. jadi bagian dari wilayah Penglipuran juga. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana. Saya dengan Pak Wayan nanti kita akan menuju ke apa? Hutan bambu ya. di Desa Penglipuran. Penglipuran. Ayo Pak Wayan, Ya, kita jalan. mari. Kita akan lanjut berkunjung ke hutan bambunya kita yang ada di utara desa. Di utara desa. Ya, tidak jauh dari sini, mungkin kisaran 3 menit dari desa. Oke, Ya. kita jalan yuk Pak. Ya, Yuk. mari. Wah, ini lagi ramai Ya. nih. Pak Wayan, ini bentangannya berapa ya Pak Wayan dari utara? Nah, kalau dari utara sampai selatan ini kisaran 500 meter. 500 Ya, meter. memang tidak luas sekali. Iya, iya. Dengan kunjungan yang begitu Iya. tinggi ke Penglipuran, itulah sebabnya kita mau mengembangkan hutan bambu sebagai atraksi tambahan ya ketika wisatawan datang ke sini. Kalau rumahnya sendiri ada berapa rumah? Nah, kalau rumah itu ada 76 pintu masuk. 76 ya. Ya, konsepnya memang kanan kiri ya. Ya betul, Jadi betul. timur, Ya. timur barat ya. Ya, ini yang sudah ditata dari dulu oleh leluhurnya kita. Nah, ini yang kita jaga sampai sekarang. Bambu kafe. Ini bambu kafe, jadi ada hutan bambunya. Jadi kita akan jalan sedikit, lagi 1 menit akan menuju ke bambu, hutan bambunya kita.